Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jawad Al-Ghifari dengan NPM 257840414. Kelas TRE A dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika jurusan Teknologi Informasi dari Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan membuat tugas video tentang pertemuan kedua, cara membuat flowchart. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Algoritma dan pemrograman itu adalah pengertian algoritma dan kenapa belajar pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kenapa belajar pemrograman? Karena mahasiswa elektronika belajar algoritma karena alat elektronika bekerja dengan logika langkah-langkah. Dan karena banyak perangkat elektronika yang dikendalikan oleh sebuah program. Selanjutnya, karakteristik algoritma memiliki input, selanjutnya menghasilkan output, langkah jelas, efektif, dan efisien. Pengertian pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa komputer. Selanjutnya, flowchart digunakan untuk menggambarkan alur logika penyelesaian masalah secara visual. Bahasa pemrograman C++ banyak digunakan dalam pembelajaran algoritma karena mudah dipahami dan fleksibel. Percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan if atau IFLC dan switch. Perulangan digunakan untuk menjalankan instruksi berulang menggunakan for, while, dan do while. Kesimpulan, algoritma dan pemrograman merupakan dasar penting dalam mahasiswa teknologi rekayasa elektronika. Selanjutnya saya akan menjelaskan simbol-simbol flowchart. Simbol yang pertama adalah flow, yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua adalah on parage reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Simbol yang ketiga adalah off page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Simbol yang keempat adalah terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Simbol yang kelima adalah proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Simbol yang keenam adalah simbol decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Simbol yang ketujuh adalah input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantungan peralatan. Simbol yang kedelapan adalah manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol yang kesembilan adalah simbol dokumen yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Simbol yang ke-10 adalah predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Simbol yang ke-11 adalah display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Simbol terakhir yaitu preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Baik, di sini saya akan melanjutkan studi kasus. Ini adalah studi kasus tugas pertemuan pertama. Yang pertama adalah sebelum sistem keamanan aktif microcontroller harus melakukan pengecekan mandiri self-test. Yang kedua adalah sebuah lengan robot di pabrik memilah barang. Jika berat barang lebih dari 500 gram, barang masuk ke keranjang A. Jika kurang dari itu, masuk ke keranjang B. Sistem harus terus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Baik, di sini saya akan membuat flowchart studi kasus yang pertama, cell system. Yang pertama kita mulai adalah simbol mulai atau start.
Selanjutnya adalah simbol input. Kita isi, masukkan pin input, masukkan pin input atau output. Selanjutnya adalah simbol proses. Setelah masukkan pin input dan output, dia akan muncul. Kita akan mengecek ping sensornya. Cek ping sensor. Selanjutnya buzzer akan berbunyi setelah sensor ping dicek. Buzzer berbunyi selama 0,5 detik. Selanjutnya simbol proses lagi. Kita isi, tampilkan LCD. Selanjutnya simbol selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama tentang cell theft sistem keamanan. Pertama, setelah mulai selanjutnya masukkan pin input atau output. Selanjutnya kita akan mengecek ping sensor. Selanjutnya buzzer akan berbunyi. Selanjutnya LCD akan hidup dan sistem akan aktif. Selanjutnya sistem telah selesai. Itulah studi kasus pertama. Baik, saya akan melanjutkan studi kasus yang kedua, flowchart. Kita mulai dari simbol mulai. Baca sensor, load cell, selanjutnya simbol ketupat. Kita isi berat lebih dari 500 gram. Selanjutnya kita akan mengisi servo ke kiri. Selanjutnya simbol proses lagi, simbol proses, servo ke kanan, keranjang B. Di sini kita tambahkan teks.
sini juga. Selanjutnya kita akan mengisi tampilkan berat di monitor LCD. Flow-nya mengarah ke X. Di sini saya akan berusaha membenarkan simbol flow biar rapi. Baik, di sini sudah rapi. Selanjutnya simbol N atau selesai. Selesai. Maaf penonton, saya agak lama karena baru pertama kali membuat flowchart. Maaf apabila ada kesalahan di video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Ini adalah studi kasus yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan flowchartnya. Yang pertama adalah mulai. Yang kedua, selanjutnya adalah baca sensor load cell. Maka dia akan muncul berat kurang lebih 500 gram. Jika berat kurang dari 500 gram, pencet tidak, servo ke kanan keranjang B. Jika berat lebih dari 500 gram, servo ke kiri ke keranjang A. Selanjutnya, sistem akan muncul tampilkan berat di monitor LCD. Selanjutnya, sistem akan selesai. Selanjutnya adalah studi kasus yang ketiga.
mulai simbol start atau mulai kita pasang di sini. Selanjutnya simbol proses kita isi baca sensor suhu, baca sensor suhu yang disebut LM35 DHT 11. Selanjutnya kita pasang simbol ketupat. Simbol ketupat itu yang bisa disebut juga decision, simbol menunjukkan kondisi yang tertentu akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Baik, di sini saya akan mengisi suhu kurang lebih 35 Celcius. Di sini selanjutnya akan saya mengisi dengan simbol proses. Kita isi di sini, aktifkan relay kipas pendingin. Di sini selanjutnya saya akan mengisi matikan relay, kipas pendingin. Lalu di sini saya akan selanjutnya akan mengisi simbol Lodi. Di sini saya akan menggunakan simbol flow biar terlihat rapi. Di sini saya akan mengisi loading selama 5 second. Di sini simbol selesai.
Baik, di sini akan saya jelaskan, tapi kayaknya ada yang kurang ini. Coba saya akan menambahkan teks di sini, ya atau tidak. Dan di bawah sini juga tidak atau ya. Baik, di sini saya akan menambahkan flow. Flow ini akan mengarah ke baca sensor suhu. Baik, ini studi kasus yang ketiga. Saya sudah selesai membuat flowchart-nya. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, mulai. Yang kedua adalah kita baca sensor suhu LM35 atau DHT11. Maka dia akan keluar suhu kurang lebih 35 Celcius. Jika kurang dari jika kelebihan dari 35 Celcius, aktifkan relay kipas pendingin. Jika kurang, pencet tidak, matikan relay kipas pendingin. Maka dia akan muncul sistem loading berwaktu 5 second. Jika tidak, kita akan membaca sensor suhu. Jika iya, kita matikan relay kipas pendingin. Jika iya, kita akan selesai atau matikan. Ini adalah penjelasan saya tentang terkait tugas pertemuan kedua, cara membuat flowchart, dan saya menjelaskan tentang algoritma itu apa, pemrograman itu apa. Baik, di sini saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang dalam menjelaskan flowchart ini, dan apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup tugas pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.